Oke, mangga Bu Atikah tuh. Karunya Bu Atikah paling belakang. Silakan. Silakan Bu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Perkenalkan, warahmatullahi saya Atika wabarakatuh. Fitriah. Saya mengajar di kelas 3 dengan model yang saya gunakan yaitu PSJBL. Bentar. Ya. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Hai. Gimana kabarnya hari ini? Anak-anak sehat? Alhamdulillah sehat Ibu. Semuanya sehat ya? Sudah sarapan? Sudah Bu. Sudah. Ya, sarapan itu penting ya, karena kalau kita sarapan, belajar juga akan fokus. Nah, anak-anak, coba dicek dulu kursi sama mejanya. Ya, dicek dulu kolong mejanya. Kalau ada sampah, silahkan dibuang dulu ke tempat sampah. Ayo. Sudah bersih? Sudah lurus mejanya? Sudah, Bu. Iya. Kalau sudah, ayo sebelum belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan, Didik, siapkan. Baik, Ibu. Teman-teman, sebelum belajar mari berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sudah, Ibu. Alhamdulillah, kita sudah berdoa ya. Nah, selanjutnya seperti biasa kita menyanyikan lagu nasional. Lagu Garuda Pancasila. Kita nyanyi bersama-sama ya. Garuda Pancasila, akulah pendukung patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara rakyat yang pria di bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, ayo maju, maju. Semuanya semangat ya. Ya, sebelum belajar kita sepakati dulu nih kesepakatan kelasnya. Yang pertama, anak-anak saat belajar itu tidak boleh bercanda ya. Nah, yang kedua, anak-anak disiplin waktu. Nah, yang ketiga, apabila anak-anak ingin bertanya, angkat tangannya terlebih dahulu. Kemudian mengerjakan tugas dengan sungguh-sungguh, jadi jangan asal-asalan ya. Iya, dan yang kelima, saling menghormati sesama. Gimana anak-anak sudah sepakat? Setuju, Ibu. Sepakat. Iya, sudah sepakat ya. Nah, anak-anak, sekarang Ibu mau menampilkan sebuah video. Nah, anak-anak bisa bernyanyi bersama ya. Sambil tepuk tangan juga boleh. Oke. Bunyi hujan di atas genting, airnya turun tidak terkira. Cobalah tengok pohon semua atas genting, airnya turun tidak terkira. Coba tengok dahanan ranting, pohon dan kebun basah semua.
Oke, tepuk tangan semuanya. Terima kasih ya anak-anak sudah bernyanyi bersama. Nah, anak-anak tadi lagu apa ya? Ada yang tahu? Saya tahu, Bu. Apa itu, Didik? Bunyi tik-tik bunyi hujan, Bu. Iya, tik-tik-tik bunyi hujan. Semuanya pernah dengar ya? Pernah, Ibu. Iya. Nah, anak-anak suka hujan atau tidak? Pasti suka ya? Suka, Bu. Suka. Iya, pasti anak-anak suka hujan ya. Nah, hujan itu turun apa itu? Air, Ibu. Ada airnya itu, Bu. Turun air, betul sekali. Nah, anak-anak, kalau turun air, anak-anak sudah tahu belum proses terjadinya hujan seperti apa ya? Ada yang sudah tahu? Turun aja dari langit. Iya, turun aja dari langit. Nah, sekarang itu ya, materi yang akan kita bahas, anak-anak nanti akan menemukan konsep-konsep yang berhubungan dengan perubahan wujud benda. Lalu anak-anak bisa tahu nih urutan proses terjadinya hujan. Lalu anak-anak dapat menceritakannya kembali bagaimana sih proses turunnya hujan. Dan anak-anak tahu nih tentang menentukan lamanya waktu kegiatan. Selanjutnya, terakhir anak-anak bisa membuat gambar jam. Oke, anak-anak, sekarang biar lebih semangat lagi, Ibu ingat tepuk wow dan tepuk 1, 2, 3. Seperti apa sih? Nah, perhatikan Ibu dulu ya. Kalau tepuk wow seperti ini. Tepuk wow. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, dorong. Oke, bisa semuanya? Bisa, Ibu. Bisa. Bisa, Bu. Bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Tepuk wow. Tepuk wow. Kasih W. Kasih W. Kasih O. Kasih O. Kasih W. Wow. Wow. Oke, segar ya. Lebih semangat lagi ya. Nah, ada namanya tepuk 1, 2, 3. Seperti apa sih? Oke, perhatikan ya. Seperti ini. Kalau tepuk 1 artinya tepuknya 1 kali. Kalau tepuk 2, tepuknya 2 kali. Tapi kalau tepuk 3, anak-anak harus diam ya. Nah, kita coba tepuk 1. Bisa? Bisa. Lanjut. Tepuk 2. Tepuk 3. Nah, berarti tandanya sudah jangan berisi. Nah, anak-anak, tadi kita kan sudah melihat hujan ya. Nyanyi tentang tik-tik-tik bunyi hujan. Karena materi sebelumnya kita sudah belajar tentang pemanasan global. Rasanya itu kalau pemanasan global apa ya? Panas ya? Nah, kalau hujan, apa rasanya kalau hujan? Dingin, Bu. Dingin. Nah, Adem. iya, betul, dingin. Nah, selanjutnya Ibu bagikan dulu nih LKPD-nya. Ibu bagi menjadi 2 kelompok ya. Yang kelompok pertama itu Alfi, Adinda, Didik, Sisil, dan Mega. Boleh diam di sebelah kiri Ibu ya. Kemudian kelompok 2, Denis, Isna, Roy, Erna, dan Ima ada di sebelah kanan Ibu. Oke, sudah? Sudah, Bu. Nah, Ibu bagikan nih LKPD-nya. Nah, anak-anak, coba dilihat LKPD-nya ya. Ada proses terjadinya hujan. Ada? Ada, Bu. Ada, Ibu. Ada gambarnya. Bagus. Siapa yang mau membacakan proses terjadinya hujan? Satu orang. Ada yang mau? Saya, Bu. Oke, silahkan Didik baca. Dari awal, Ibu, sampai akhir. Ya, boleh. Ibu, hujan terjadi karena adanya perubahan wujud. Sebagian permukaan bumi berisi air. Ada sungai, danau, kolam, dan lautan yang terisi air.
Proses turunnya hujan pada tahapan pertama adalah evaporasi. Evaporasi adalah proses mengubah air yang berwujud cair menjadi air dalam wujud gas dalam kurung penguapan. Adapun penguapan lainnya yang bersumber dari tumbuhan disebut transpirasi. Selanjutnya, uap air mengalami kondensasi. Kondensasi adalah uap-uap air berkumpul menjadi gumpalan-gumpalan awan di langit. Selanjutnya, gumpalan awan yang berisi uap air saat penuh pada suhu atau kondensasi tertentu akan terbawa angin yang disebut koalensi. Selanjutnya, tahap presipitasi, yaitu awan yang sudah penuh oleh uap air akan menghasilkan titik-titik air berupa hujan. Air hujan yang turun akan mengalir ke tempat yang lebih rendah dan mengalir ke sungai dan berakhir ke laut, kembali disebut infiltrasi. Sudah Ibu, sudah. Oke, terima kasih ya Didik. Wah, bacanya sudah lancar ya, sudah kelas 3 tapi bacanya sudah tahu mana yang titik, mana koma, jadi harus berhenti. Nah, tadi kan sudah baca ya, di LKPD anak-anak harus menemukan konsep-konsep yang berhubungan tentang proses terjadinya hujan. Ada? Kira-kira sudah menemukan belum kata-kata asing? Ada? Ada Bu, ada. Iya, sudah ada ya. Nah, selanjutnya Ibu punya gambar. Nah, gambar apa ini? Proses hujan ya Bu ya? Proses. Iya, betul sekali Didik. Hebat. Proses hujan. Jadi, sama yang tadi sudah dibacakan oleh Didik. Nah, ini gambarnya nih. Ya, alurnya itu seperti ini. Yang pertama itu evaporasi. Lalu berubah menjadi awan ya. Airnya itu berubah menjadi awan, kondensasi. Kemudian di bawah angin awannya itu ya. Yang disebut koalensi. Kemudian awan itu berkumpul. Lalu turunlah hujan yang disebut presipitasi. Nah, air hujan turun itu turunnya kemana? Ada yang tahu? Ke tanah Ibu. Iya, betul. Ke tanah ya, ke dataran yang rendah mengalir. Ada yang ke laut, ada yang ke sungai, dan juga ada yang ke tanah. Nah, nanti anak-anak lihat di LKPD-nya ya. Di situ ada kolom angka. Anak-anak harus memberikan angka. Ditulis angkanya ya di dalam kolomnya. Nah, kemudian di sini Ibu ada video. Coba disimak baik-baik ya. Nah, nanti anak-anak catat kira-kira yang pentingnya tuh apa ya? Ya, yuk simak baik-baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat dan semangat selalu. Hari ini kita akan belajar tentang proses terjadinya hujan. Penjelasan berikut ini. Nah, anak-anak sudah lihat tadi? Sudah Bu. Sudah Bu. Sudah, Bu. Tentang apa ya? Proses terjadinya hujan. Ya, betul sekali tentang proses terjadinya hujan. Nah, sekarang coba dikerjakan LKPD-nya ya. Bagi-bagi tugas. Yuk, kerjakan. Ibu kasih waktu selama 10 menit. Ada yang sulit? Udah, Bu, udah. Kelompok 1 sudah? Udah. Sudah Bu. Sudah. Kelompok 2 sudah belum? Halo, kelompok 2? Sudah Bu, sudah. Sudah. Nah, silakan anak-anak maju ke depan ya, mempresentasikan hasil diskusinya. Kelompok 1, yo duluan. Ya, saya Bu. Ya, silakan Didik.
Temukan konsep yang berhubungan dengan perubahan wujud benda. Evaporasi, transpirasi, kondensasi, koalensi, dan infiltrasi. Urutkan proses terjadinya hujan. Yang nomor 1 yang gambar ke atas, kemudian nomor 2 awan, 3 mulai turun, 4 sampai tanah, 5 sampai ke laut. Ceritakan kembali di depan kelas tentang proses terjadinya hujan. Air di permukaan bumi menguap disebut evaporasi, kemudian uap air berubah jadi awan yang disebut kondensasi. Lalu awan terbawa oleh angin disebut koalensi. Nah, setelah itu turun hujan disebut presipitasi, kemudian air mengalir ke tempat yang lebih rendah disebut infiltrasi. Itu Ibu yang kami kerjakan. Wah, kelompok. hebat. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Bu, kasih Ya, Bu. Ibu punya tepuk keren. Kasih tepuk keren untuk kelompok 1 seperti ini. Tepuk keren. Wow, keren. Wow, wow, keren. Bisa? Ayo, kasih. Bisa, Bu. Yo, 1, 2, 3. Tepuk keren. Wow. Wow, keren. Keren. Wow, Keren. wow, Wow, keren. Selanjutnya, kelompok 2 atau maju. Kelompok berapa? Yo, kelompok 2. Ada Denis, Isna, Roy, Erna, dan Ima. Yo, silahkan. Apakah sama jawabannya? Sama Bu jawabannya tadi. Oh, sudah sama. Oke. Nah, kalau sudah sama, berarti anak-anak ya sudah tahu ya tentang proses turunnya hujan. Nah, di sini Ibu mau bertanya sama kamu. Kalau hujan, pernah nggak hujannya tuh lama banget? Nah, Bu. Iya Bu. Pernah? Namun, Iya, hujannya ada yang 1 jam, ada yang 2 jam, bahkan ada yang seharian ya hujan terus. Nah, Ibu mau tanya nih, kalau hujannya turun dari jam 7 selama 2 jam lamanya, jam berapa 2 jam setelah jam 7? Yuk, kira-kira jam berapa? Jam 9, 9, 9 Bu. Jam 9, betul sekali. Nah, sekarang coba dilihat LKPD-nya. Di situ ada permasalahan tentang waktu ya. Ada? Ada Bu. Nah, kalau ada, anak-anak tentukan dulu ya penyelesaiannya seperti apa. Lalu, kalau sudah, anak-anak ada langkah-langkah membuat jam. Silakan dibaca ya. Ada? Ada Bu. Iya. Apa itu langkah-langkahnya? Langkah-langkah membuat jam? Ada Bu. Ya, silakan dibaca. Ya, bagi-bagi tugas ya anak-anak ya. Ibu kasih waktu selama 10 menit. Bisa kurang lama buat Ibu, jamnya. kurang lama, gambarnya susah. Oh iya, makanya ibu berkelompok ya harus bekerja sama. Iya Ibu, siap. Bentar lagi ya Bu. Ya, gambarnya boleh dihias, boleh diwarna ya. Oke, boleh diwarnai ya Bu ya. Iya, kan nanti ya jamnya itu akan digunting, ditempel di dinding. Baik Bu, siap. Kelompok 1 sudah Bu. Udah Bu, Oke, udah. alhamdulillah sudah selesai. Kelompok 2 Sudah sudah. Bu. Sudah. Nah, coba tampilkan ya di sana. Kelompok 1 siap maju. Siap Bu. Bisa ditampilkan jamnya, tunjukkan ke teman-teman.
Siap, Bu. Oke, silakan. Kelompok 1. Yo, Aku ya, Bu, aku. ya. Ayo, kelompok 1 boleh. Udah, Bu. Nah, silakan dibaca dulu permasalahannya. Didik pergi ke sekolah diantar ayah. Didik berangkat pukul 6. Perjalanan dari rumah ke sekolah membutuhkan waktu 1 jam. Pukul berapa Didik sampai sekolah? Nah, diketahui Didik berangkat pukul 6. Kemudian perjalanan dari rumah ke sekolahnya itu 1 jam, Bu. Ya, Ditanyakan pukul berapa Didik sampai sekolah? Jawabnya jam 6 ditambah 1 jam berarti jam 7. Jadi Didik sampai di sekolahnya jam 7 pagi. coba tampilkan jamnya yang sudah dibuat ya. Nih Bu, gambar jamnya yang udah dibuat kelompok kita. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Sudah betul ya? Jarum pendek menuju angka 7 dan jarum panjang menunjukkan ke angka 12. Yuk kita kasih tepuk keren. Sama-sama. Tepuk keren. Wow, keren. Wow, keren. Ya. Makasih Bu. Selanjutnya kelompok 2. Ya Bu, Udah aku. Ya, Udah Bu, ayo. udah beres. Boleh. Kami dari kelompok 2 mau menampilkan tugas yang sudah, lembar kerja yang sudah dikerjakan. Ada? Oh, Sudah ada ya teman-teman? ya. Ini masalahnya, soalnya Ima hendak pergi ke rumah teman untuk mengerjakan tugas. Saat itu turun dengan derasnya. Ima menunggu hingga hujan reda. Hujan turun sejak pukul 1 siang. Lama hujan turun 2 jam. Pada pukul berapa Ima berangkat ke rumah temannya? Yang diketahuinya tuh hujannya turun pukul 1, pukul 13. Lama hujannya turun 2 jam. Yang ditanyakannya, pukul berapa Ima berangkat? Jawabannya itu jam 1 ditambah 2 jam jadi jam 3 atau pukul 15. 13 ditambah 2, 15. Nah, ini gambarnya, Bu. Wah, hebat ya. Ada apanya itu? Di Ada, atasnya. jadi jarum pendeknya itu menunjukkan ke angka 3, jarum panjangnya itu menunjukkan ke angka 12. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Nah, ya, semuanya sudah tampil ya. Nah, ada gak yang kurang paham dari pembelajaran hari ini? Apakah sudah paham? Sudah, Bu. Alhamdulillah sudah paham ya. Nah, sekarang Ibu bagikan soal evaluasinya. Nah, soal evaluasinya ini dikerjakan sendiri-sendiri. Yuk, dikerjakan ya. Selama 5 menit. Sudah? Sudah, Bu. Udah Bu. Yang sudah kumpulin. Ini Bu. Ya, Ini, Bu. simpan ya. Ayo. Sudah semua? Sudah Bu, aku Sudah, Bu. Nah, alhamdulillah sudah semua ya. Nah, anak-anak dari pembelajaran hari ini, adakah yang menurut anak-anak yang seru, yang senang? Gambar jam Bu, gambar jam. Iya, gambar jam, betul. Lalu ada lagi?
Lagi nonton videonya, Bu. Iya, nonton video ya. Iya, jadi anak-anak hari ini ya kita sudah belajar tentang apa? Jam. Tadi Tentang belajar jam sama hujan, Bu. proses hujan. Lalu ya betul sekali. Jadi hari ini itu kita sudah belajar tentang proses terjadinya turun hujan. Dan yang kedua itu tentang menentukan lamanya waktu kegiatan. Nah, anak-anak, untuk pembelajaran berikutnya kita belajar tentang hidup rukun. Nah, hidup rukun itu apa? Lalu kita ke siapa saja hidup rukun? Nanti akan dijelaskan esok hari. Nah, anak-anak, pembelajaran hari ini sudah selesai ya. Kita tutup dengan berdoa. Silakan siapkan lagi oleh Didik. Baik Ibu, terima kasih. Teman-teman, sebelum selesai belajar kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sudah Ibu. Ya, sudah. Sekian anak-anak. Sampai ketemu esok hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Berikan tepuk tangan untuk Atikah, Bu Atikah. Luar biasa Bu Atikah. Ngemplong. Lucu kesang. Ngucur kesang jana. Jadi sudah menunggu lama gitu ya. Terus sekarang ini memang itu memerlukan mental yang kuat. Harus semuanya, alhamdulillah mudah-mudahan diberi kesehatan ya semuanya. Seterusnya gitu diberi kesehatan seterusnya. Walaupun tadi Bu Atika agak batuk-batuk, agak nggak enak badan ya Bu Atika? Ya, hanya batuk aja. Batuk. Kemarin sih flu, sekarang batuknya Bu. Ya, alhamdulillah semuanya sudah dapat melaksanakan dengan baik ya. Luar biasa kelompok 3 ini bagus-bagus ya. Peer teaching-nya alhamdulillah. Mungkin di kelompok yang lain belum tentu seperti ini gitu ya. Tapi alhamdulillah kelompok yang dibimbing oleh Ibu dengan Pak Indra ternyata hebat-hebat gitu kan ya. Semuanya hebat-hebat. Nah, Bu Atika mungkin nanti untuk pengalaman di lapangannya nanti dicontohkan oleh Pak Indra ya. Ibu hanya secara umum saja. Nah, tadi ada di situ, ini kelas berapa ya Bu Atika? Kelas 3 Bu. Oh, kelas 3 ya. Nah, ini kan kelas 3, kelas rendah ya. Di situ ada kesepakatan. Bisa diganti dengan istilah yang lebih sederhana ya. Kemudian setelah itu kan tadi Bu Atika menyuruh anak untuk menyanyi tik-tik bunyi hujan ya. Kemudian setelah itu tepuk tangan, itu bagus. Nah, ini sebagai apa nih tik-tik bunyi hujan itu? Persepsi Bu itu. Enggak persepsi ya. Iya. Tapi itunya materinya kan tentang proses terjadinya hujan Iya. ya. Berarti materi yang lalunya tidak ada ya, ini kehidupan sehari-hari yang dimunculkan ya. Kemudian pada waktu tadi Didik menjawab, Bu Atika lupa nggak memberikan penguatan secara langsung. Ya, Bu. Nah, kemudian ada tanya jawab tentang hujan, juga menjelaskan tujuan ada, kemudian ada tepuk wow, itu bagus ya. Kemudian masih ada kata-kata yang belum sesuai dengan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, diantaranya
Yuk kita bareng-bareng gitu kan. Memang ibu juga suka begitu ya sama. Kita saling mengingatkan saja. Jadi kita harus selalu ingat bahwa sebaiknya kita itu memang menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Termasuk ibu juga sama ya, Ibu Deti juga sama suka seperti itu. Kemudian tadi Pak Didik juga ada yang waktu tepuk wow itu dia apa namanya tidak konsentrasi tapi oleh Bu Atika dibiarkan. Lalu nyuruh baca itu sebaiknya bergantian, jangan hanya satu orang. Kemudian video proses terjadinya hujan itu kalau menurut Ibu kurang jelas ya. Nanti Pak Indra mungkin akan memperjelas ya bagaimana sebaiknya agar anak kelas 3 itu mengerti gitu ya. Masuk akal gitu kan. Nah, Ibu juga bingung lah untuk kelas 3 itu seperti apa. Kemudian pada waktu mau pindah ke materi berikutnya harusnya dikaitkan dulu ya oleh Bu Atika. Ibu tidak mendengarkan kaitannya gitu dijelaskan. Atau mungkin Ibu sudah mengantuk atau Tadi bukan mengantuk. ada sih yang nanya Bu tentang lamanya hujan gitu. Oh gitu ya. Oke, berarti Ibu merenang teka ngehnya teka ieu teka dangu meureun ku ibunya atau kelewat lah sama Ibu. Kemudian setiap kelompok melaporkan itu sudah ditampilkan ke depan, bagus ya. Jadi sudah disiapkan dulu oleh Bu Atika. Ceritanya itu adalah Hasil karyanya. hasil karya anak. Bagus itu ya, seperti Pak Roy tadi ya, bagus ya. Walaupun Jadi, di Google itu Bu. iya, biarin, nggak apa-apa. Yang penting itu ceritanya itu adalah pendapat anak gitu kan ya. Jadi ada gitu kan, ditampilkan. Kemudian soal ada yang ketinggalan. Oh iya, tadi ada soal yang ada kata yang ketinggalan ya, teka ketik hujannya. Ya Bu, iya. Jadi dibacanya kok jadi begitu. Ternyata hujan yang nggak ada. Nah terus ini uraian jawabannya kurang jelas. Uraian jawabannya kurang jelas yang dari siapa tadi ya? Nah, harusnya diuraikan, ditanya dari mana itu. Coba periksa kembali, betul tidak gitu ya. Itu adalah sebagai langkah yang terakhir itu ya untuk memeriksa kembali. Nah, ini tadi tidak terjadi seperti itu. Nah, kemudian kesimpulannya setelah refleksi. Harusnya kesimpulan dulu, baru tes, baru refleksi gitu kan ya. Urutannya ya Bu Atika ya. Nah mungkin itu Ibu Mas secara umum saja, tapi secara keseluruhan very good untuk Bu Atika. Mangga Pak Indra, anu pengalamanana Pak Indra. Baik Ibu, terima kasih Ibu. Ini ada dari observer dulu atau Bu? Lupa atau Bu, gimana? Langsung observernya kelewat. Siapa observernya tadi? Saya sih Bu. Maaf Bu Sisil, kamu Sisil saja harus ngebus saya dulu gitu. Maaf ya. Sok mangga Bu Sisil. Tadi sudah disampaikan oleh Ibu. Ya betul Ibu Atika tadi waktunya juga pas dari mulai pukul 5:05 terus diakhiri 5:30 ya pas 25 menit seperti itu dari hasil catatan saya. Maaf ya Bu, ada back song ini sebentar. Iya, mungkin yang saya soroti tadi pas di bagian yang materi tadi ada dikatakan konsep-konsep gitu mungkin bisa diganti kata-katanya mungkin ya Bu Atika. Kan tuliskan apa tadi konsep-konsep kayaknya nanti apalagi anak kelas 3 apa itu konsep gitu kan. Udah cukup itu dulu Bu. Iya Ibu, terima kasih. Ya Bu Sisil, maaf ya tadi malah sama Ibu dulu, harusnya Bu Sisil dulu. Mungkin dari saya Bu ya. Bu Atika. Iya, Pak Indra. Terdengar Bu suara saya? Jelas Pak. Jelas ya. Soalnya di sini lagi hujan deras Bu.
Baik, terima kasih Bu Atika ya sudah melaksanakan peer teaching di detik-detik terakhir ya Bu ya. Ini orang terakhir ya. Tapi harus tetap semangat ya Bu ya. Harus tetap semangat karena mungkin ini baru satu tahap ya Ibu Bapak melaksanakan peer teaching, dan mungkin nanti di tahap berikutnya ini ada tantangan yang lebih berat lagi Bapak ya. Harus tetap semangat. Dan saya melihat dari penampilan yang disampaikan oleh Bu Atika tadi secara keseluruhan memang sudah bagus sekali Bu Atika ya. Ini sudah runtut, sudah sistematis, dan juga mungkin Bu Atika di sini pembawaannya santai ya Bu ya. Dan Bu Atika di sini cocok sekali di disimpan di kelas 3 gitu ya, di kelas rendah. Dan mungkin ini ada sedikit hal-hal yang perlu digarisbawahi berkaitan dengan tadi, betul sekali menyambung dengan yang disampaikan dari Bu Sisil. Untuk kelas rendah ini alangkah lebih baik mungkin penggunaan kata-katanya ini disampaikan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh anak-anak ya. Mungkin nanti tadi kalau tidak salah ada teks ya, ada teks, dan teksnya itu berisi tentang proses terjadinya hujan gitu kan. Tentu di sana ada istilah-istilah yang katakanlah istilah asing bagi peserta didik ya, istilah asing. Nah mungkin nanti Bu Atika memberikan petunjuk kepada peserta didiknya, coba anak-anak sekarang kalian cari kata-kata yang menurut kalian itu asing nih, yang baru ditemukan oleh kalian. Nah, itu kan. Nah, mungkin nanti anak-anak akan bisa menggarisbawahi ini sesuai dengan tujuan pembelajarannya dulu. Apakah nanti anak-anak menentukan atau seperti apa gitu kan. Kalau misalkan anak-anak menemukan atau menentukan, bisa nanti anak-anak itu, silakan anak-anak, sekarang kalian tuliskan nih kata-kata yang menurut kalian itu sulit untuk dipahami. Atau misalkan istilahnya kata-katanya ini baru nih, baru didengar oleh kalian gitu kan. Nah ini untuk penggunaan kata-kata yang katakanlah di telinga anak kelas 3 itu asing gitu ya. Berarti Bu Atika perlu cara yang baik untuk menyampaikan mengenai istilah-istilah tersebut. Dan tadi juga sudah disampaikan di masuk ke langkah kegiatan inti itu ada Pak Didik ya yang baca ya. Pak Didik yang baca teks ya kalau tidak salah. Pak Didik baca teks, dan setelah membaca teks itu mungkin ada aktivitas lainnya dulu ya Bu ya. Ada aktivitas yang lainnya dulu yang berkaitan dengan teks tersebut. Aktivitasnya apa? Tentu saja aktivitasnya mengenai tadi tujuan pembelajaran. Apakah anak-anak menemukan atau seperti apa? Gitu kan? Nah, di dalam teks itu kan tadi ada istilah dan juga mungkin ada sedikit penjelasan-penjelasan ya. Nah, masuk ke tahap berikutnya. Kalau tidak salah tadi ada gambar ya Bu ya. Ada gambar mengenai siklus air. Iya. Kalau tidak salah untuk penguapan dari tumbuhan belum ya. Penguapan dari tumbuhan belum. Transpirasi belum ya Bu ya. Dan saya rasa ini memang Bu, jika dikatakan terlalu tinggi materinya, memang ini terlalu tinggi ya untuk kelas 3 ya. Kalau misalkan di kurikulum 2006 waktu itu, materi tentang siklus air itu ada di kelas 6 ya. Ada di kelas 6. Tetapi sekarang itu ya sudah diberikan mengenai proses terjadinya hujan. Mungkin hanya sebatas prosesnya saja. Dan di sini Bu Atika melakukan kegiatan yang lebih. Maksud di sini mungkin Bu Atika memodifikasinya sehingga istilah-istilah tersebut itu disampaikan di kelas 3 gitu kan, di kelas 3. Dan berarti di sini Bu Atika perlu cara dan strategi yang luar biasa untuk mengajarkan mengenai istilah-istilah tersebut. Lalu berkaitan dengan tadi gambar mengenai siklus air, mungkin jika Bu Atika menggunakan kata kerja operasional, anak-anak itu menempelkan atau menunjukkan proses terjadinya hujan menggunakan istilah tersebut, mungkin Bu Atika bisa menyediakan gambar yang tidak ada istilah-istilahnya, tetapi dengan simbol angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, Bu Atika menyediakan. Kira-kira nih evaporasi, silakan siapa yang tahu nih istilah evaporasi ini ada di tahap keberapa? Lalu kondensasi itu ada di tahap berapa? Itu kan? Nah, ini berkaitan dengan teks yang tadi dibaca. Kalau misalkan teks yang dibacanya
ada pengertian atau arti dari kata-kata yang dianggap asing bagi peserta didik gitu. Nah, ini mungkin nanti untuk cara penerapan ke peserta didiknya bisa melakukan hal seperti itu ya Bu ya, bisa melakukan hal seperti itu. Dan tadi saya melihat juga perubahan dari muatan 1 ke muatan tadi mengenai materi jam, ini saya rasa sudah bagus ya Bu ya. Tadi ketika ujian itu mulainya dari jam 7 selama 2 jam, lalu jam berapakah gitu kan. Ini masuk ke materi yang berikutnya mengenai jam. Dan mungkin boleh ditambahkan juga nanti ketika proses pembelajaran dilaksanakan oleh Bu Atika kelas rendah, alangkah lebih baik mungkin ada satu nyanyian atau misalkan ada satu gerakan-gerakan dengan materi pembelajaran. Katakanlah nanti Bu Atika bikin lagu mengenai jam, bikin lagu mengenai istilah-istilah gitu kan. Nah itu mungkin bisa menjadi alternatif atau solusi nanti ketika Bu Atika akan memberikan penguatan ulang di akhir pembelajaran. Di akhir pembelajaran kan ada pengambilan kesimpulan kan? Ada pengambilan kesimpulan beserta dengan siswa-siswi gitu kan. Dengan siswa-siswi dipandu untuk menyimpulkan pembelajaran, diakhiri dengan sebuah lagu yang diciptakan oleh Bu Atika jika memungkinkan. Jika memungkinkan ya, karena ini kelas 3 mungkin boleh juga nih disampaikan mengenai bernyanyi tapi kontennya adalah materi pembelajaran. Seperti itu mungkin Bu Atika ya. Karena ini nanti kelas rendah ya Bu ya. Sama seperti tadi Bu Mega dan juga Bu Ima ya. Kalau Bu Ima tadi banyak ya. Banyak nyanyi-nyanyinya. Kalau Bu Atika mungkin boleh satu saja Bu ya. Boleh satu saja karena mungkin ini sudah agak tinggi dari kelas 2. Mungkin seperti itu Bu Atika ya. Sudah bagus Bu Atika, bagus sekali. Tinggal nanti nih PR-nya untuk penerapan ke siswa yang asli ya. Ini mungkin berbeda ya, akan berbeda dengan siswa yang sekarang di kelas ini. Gitu. Kalau di kelas nanti yang aslinya mungkin ada banyak temuan-temuan lagi ya Bu ya, temuan-temuan lagi. Dan mungkin nanti ketika pembelajarannya tolong libatkan secara aktif peserta didik.